Oh, dibesar nota layar ya. Nah, wes mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan final project proposal aplikasi yang berjudul Pau-Pau. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri, memperkenalkan anggota kelompok kami. Pertama ada Prima Yuliana dengan NRP 10, Erliani Inaya, saya sendiri dengan NRP 013, kemudian ada Rizandi Aristio dengan NRP 080, kemudian ada Mariza dengan NRP 084, kemudian ada Arianda Beta dengan NRP 117, dan terakhir ada Novel Tazaka dengan NRP 136. Jadi latar belakangnya sendiri karena di Indonesia ini memiliki nilai industri besar pada kesehatan hewan peliharaan, terus kesehatan hewan peliharaan itu penting, namun kurang pengetahuan itu dapat berdampak fatal seperti pada kasus rabies. Terus itu banyak grooming online yang telah menjadi alternatif. Next. Lalu rumusan masalah yang pertama itu bagaimana aplikasi perawatan hewan peliharaan dapat memberikan kenyamanan dan kepuasan kepada pemilik hewan. Yang kedua, bagaimana aplikasi Pau-Pau mempengaruhi kebahagiaan hewan peliharaan. Yang ketiga, kelebihan utama dari adanya aplikasi perawatan hewan dibandingkan dengan perawatan konvensional di salon. Lalu tujuan penelitiannya yang pertama itu memberikan aplikasi yang inovatif dan solutif, kemudian menjelaskan bahwa aplikasi Pau-Pau dapat mempengaruhi kebahagiaan pada hewan. Ketiga yaitu menjelaskan kelebihan utama dari adanya grooming online dibandingkan dengan grooming konvensional. Lalu untuk manfaat penelitiannya, yang pertama memberikan kemudahan bagi pet owner untuk mendapatkan fasilitas kesehatan. Yang kedua meningkatkan awareness mengenai kesehatan hewan peliharaan. Yang selanjutnya yaitu aplikasi ini bisa memberikan panduan tutorial atau saran yang dapat membantu pemilik untuk merawat hewan peliharaannya. Yang keempat, memiliki hewan peliharaan dapat merawat hewan peliharaan mereka tanpa harus berpergian dan menghemat waktu. Selanjutnya. Lalu untuk keluaran yang diharapkan, yaitu yang pertama aplikasi ini memiliki fitur yang menarik dan mudah diakses oleh semua orang. Yang kedua, konsumen dengan mudah menggunakan jasa tenaga kesehatan dan perawatan hewan melalui platform ini. Yang ketiga, laporan progres kemajuan, legalitas, dan laporan akhir dari aplikasi ini. Berikutnya adalah gambaran produk. Pau-Pau merupakan aplikasi yang menyediakan beberapa tawaran layanan bagi para pemilik hewan peliharaan untuk menemukan informasi dan melakukan reservasi untuk hewan kesayangan mereka, seperti layanan perawatan, kesehatan, dan yang lainnya. Next. Berikut adalah alur sistem informasi bagi aplikasi kami. Next. Selanjutnya ada keunggulan produk. Pertama yaitu kita menyediakan konsultasi online, kemudian kita bisa reservasi pet grooming, terus kita juga menyediakan reservasi dokter hewan, kita juga menyediakan online shopping, dan terakhir juga kita menyediakan donasi untuk hewan jalanan. Di sini kemarin kami menganalisis dengan kami pets dan smolder dengan kriteria media komunikasi itu Pau-Pau itu sudah menggunakan video, sedangkan kami pets itu pet dan smolder pet untuk tampilan bisa dilihat menarik namun simple. Kemudian yang lainnya itu simple dan menarik. Fitur penunjang itu tetap untuk Pau-Pau dan smolder itu sudah menggunakan fitur AI. Dan partner mitra itu kita menggandeng dokter, IT engineer, dan pet shop. Sedangkan ini kan dari dokter, jenis hewannya itu hewan peliharaan sama semua. Dan akses aplikasi itu untuk Pau-Pau mudah, kami pet cuma susah dan shoulder harus mudah. Kemudian ada analisis STP
pertama dari segmenting, yaitu dari demografis, kita menargetkan pada orang dewasa berusia 20 hingga 45 tahun dan para pekerja kantoran. Buat geografisnya, kita mengarah ke kota Surabaya. Buat psikografisnya, pertama, buat pet owner yang membutuhkan informasi lokasi dokter hewan atau pet shop untuk hewan peliharaannya. Terus yang kedua, pet owner yang ingin membeli kebutuhan untuk hewan peliharaannya dengan praktis. Dan yang terakhir yaitu seseorang yang peduli dan cinta dengan hewan. Buat targetingnya, pertama itu buat B2C kepada pemilik hewan peliharaan, buat B2B-nya kepada dokter hewan, pet shop, dan juga komunitas pecinta hewan. Terus yang terakhir dari STP yaitu ada positioning. Pertama, menjadi aplikasi dengan berbagai jenis layanan yang tersedia, yaitu ada konsultasi, reservasi, pembelian online, dan juga donasi. Yang kedua yaitu ada aplikasi yang mudah dipahami dan digunakan oleh para pet owner. Yang ketiga yaitu memiliki berbagai macam jenis pembayaran. Terus yang keempat yaitu memberikan kesempatan bagi pengguna untuk memilih lokasi pet shop atau dokter hewan sesuai dengan keinginan. Yang terakhir yaitu memberikan penawaran paket grooming dan pembelian paket makanan atau keperluan hewan dengan harga yang lebih murah. Lalu untuk BMC-nya, yang pertama Care Partner, ada dokter hewan, pet shop, dan IT engineer. Key activities mencari dokter hewan untuk mitra. Yang kedua, manajemen setiap dokter untuk jadwal konsultasi hewan. Lalu key resource, tempat di mana para pet lovers atau pet owner dapat bertemu dengan dokter hewan atau tanpa kontak fisik, juga kontak fisik. Lalu value proposition, yaitu jasa konsultasi online dan terpercaya. Yang kedua, biaya yang terjangkau. Tiga, penyedia obat dan vitamin hewan secara online. Lalu customer relationship, kami menyediakan member tahunan atau bulanan untuk konsultasi dan perawatan hewan. Lalu channel, aplikasi, website, sosial media. Lalu customer segmentnya, pet owner, pet lover. Untuk cost structure, yaitu biaya partner dokter hewan, biaya suplai makanan hewan, biaya suplai obat-obatan hewan, biaya marketing, dan juga biaya maintain atau development aplikasi. Lalu ada revenue streams, yaitu yang pertama konsultasi hewan yang sakit, konsultasi kejiwaan hewan, perawatan hewan, penitipan hewan, pengiriman makanan atau obat secara online. Next. Yang berikut adalah keberlanjutan usaha kami. Jadi pada dasarnya pada tahun 2023 kita akan merilis aplikasi, dan juga tahun 2024 kita akan mengembangkan dan juga merilis fitur reservasi. 2025 kita akan mengembangkan fitur baru untuk donasi hewan jalanan. Lalu memperluas juga daerah jangkauan mitra kerjasama, dan juga pada tahun 2026 kita akan merilis fitur donasi dan kerjasama dengan komunitas pecinta hewan. Dan tentu saja dari 2023 ke 2026 akan ada peningkatan dari segi jumlah dokter hewan, pet shop, dan juga pemilik hewan. Lalu berikut adalah koreksi keuangan kami, di mana kami mengambil keuntungan sekitar 5-10% dari layanan konsultasi, reservasi, dan juga dari pet shop. Dan berikut ada perhitungan ROI dan juga payback period. Dan berikut ada koreksi keuangan kami dengan total anggaran biaya sebesar 8,7 juta. Juga proyeksi keuangan arus kas. Berikut merupakan rencana pelaksanaan usaha. Yang pertama brainstorming, yang kedua penciptaan persiapan usaha, yang ketiga pelaksanaan dan promosi usaha, yang keempat evaluasi kinerja. Next. Kalau untuk pembentukan struktur perusahaannya, Tazaka sebagai CEO, kemudian Arya sebagai CEO, Sandi sebagai CMO, Ina sebagai COO, Marisa sebagai CFO, dan saya sebagai CRO. Next. Adalah anggaran biaya diperlukan, yakni sekitar 5.322.000. Berikut timeline. Dan berikut adalah justifikasi anggaran dengan total 5,3 juta, terdiri dari belanja bahan, sewa, perjalanan, dan juga lain-lain. Berikut ini penggambaran aplikasinya. Next. 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 Berikut ini untuk kode QR prototype. Terima kasih. Saya akhiri dari presentasi kelompok 4. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.